Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Damayanti dari Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Yang saya hormati Ibu Sofi Anita SPD MPD selaku dosen pengapung mata kuliah Pancasila. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi ideologi Indonesia yaitu Pancasila. Sebelum kita membahas materi ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila, mari kita terlebih dahulu kita mengetahui apakah yang dimaksud dengan ideologi. Ideologi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, ideos dan logos, yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menuntut cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada pengetahuan. Selanjutnya ada 3 tokoh besar yang turut merumuskan Pancasila. Yang pertama, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin merupakan seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Dalam membuat rumusan Pancasila, Muhammad Yamin memberikan 5 hal untuk dijadikannya dasar negara. Pertama, diajukannya secara lisan pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Kemudian, hal tersebut berubah saat Muhammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negara yang diajukannya secara tertulis, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu Supomo. Supomo merupakan seorang ahli hukum pada generasi pertama yang sudah ada ketika Indonesia merdeka. Supomo adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang juga dikenal dengan arsitek Undang-Undang Dasar 1945. Bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno, usulan untuk merumuskan Pancasila diungkapkan Supomo dalam pidatonya di sidang BPUPKI yang digelar pada 31 Mei 1945. Supomo memberikan 5 rumusan untuk dijadikan dasar negara, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Yang ketiga ada yaitu Soekarno. Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Soekarno juga turut serta merumuskan Pancasila. Dalam pidatonya di sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang berisi gagasan mengenai dasar negara yang terdiri dari 5 butir gagasan. Gagasan tersebut adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasional dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. 3. Rumusan yang sah berdasarkan sistematis yang benar terdapat pada Undang-Undang 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang 1945 terletak pada alinea keempat. Presiden Republik Indonesia mengeluarkan instruksi nomor 12 tahun 1968 pada 13 April 1968. Dalam instruksi tersebut ditegaskan bahwa 5 tata dan rumusan Pancasila yang sah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya kita membahas mengapa Pancasila menjadi ideologi negara Indonesia. Ideologi memiliki peran dalam mempersatukan keberagaman yang ada dalam masyarakat supaya dapat terbentuknya kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Dari paparan tersebut, maka dapat terlihat betapa pentingnya ideologi bagi setiap bangsa. Identitas bangsa Indonesia sendiri tertuang dalam ideologi yang dianut oleh bangsa-bangsa Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia karena Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila menjadi dasar negara, Pancasila sebagai sumber atau segala hukum yang ada di Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia ketika mendirikan negara, dan Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Selanjutnya kita membahas makna ideologi Pancasila. Pancasila tak hanya berkedudukan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Pancasila ialah sebagai ideologi yang mempunyai makna sebagai berikut. 1. Nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila itu menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila itu merupakan nilai yang disepakati secara bersama. Oleh karena itu menjadi satu di antara sarana di dalam persatuan atau integrasi masyarakat Indonesia. Selanjutnya fungsi ideologi Pancasila, yang itu ada 6. Yang pertama, sarana pemersatu bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. 2. Membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, memberi motivasi dan untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Yang keempat, memberi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Yang kelima, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Yang keenam, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Sekianlah pembahasan materi saya tentang ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.